Selamat datang di Dapur Imajinasi. Di video kali ini kita akan belajar menentukan ide pokok paragraf dengan lebih jelas, sehingga teman-teman bisa semakin paham bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf. Di video sebelumnya sudah ada video dengan judul cara mudah menentukan ide pokok paragraf, dan alhamdulillah sudah ditonton sebanyak 170-an ribu kali. Namun ada beberapa saran agar suaranya dikeraskan lagi, karena memang pada waktu produksi suaranya agak kecil. Dan untuk video kali ini insya Allah dengan suara yang lebih keras dan lebih jelas lagi, sehingga silahkan ditonton sampai selesai agar kita lebih paham dan lebih jelas mengenai ide pokok paragraf. Mengapa sih soal ide pokok itu perlu kita pelajari? Karena soal ide pokok itu sering muncul di SD, di SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan ketika masuk kerja, ketika ada tes itu ada soal tentang ide pokok. Kemudian soal ide pokok ini bisa bermanfaat bagi kita untuk mengukur tingkat pemahaman kita saat membaca bacaan. Dengan ide pokok kita juga bisa menulis atau mengarang itu lebih sistematis. Ketika tulisan kita atau karangan kita itu sistematis, maka akan mudah dipahami oleh para pembacanya. Selanjutnya, untuk kunci agar kita lebih mudah dan lebih paham dalam memahami atau menentukan ide pokok adalah satu, baca paragraf sampai paham. Jangan membaca paragraf dengan terburu-buru sehingga tidak masuk ke dalam otak. Jadi baca paragraf itu sampai paham. Cepat tidak apa-apa asalkan paham. Yang kedua adalah tentukan kata kuncinya, atau ketika kita membaca bacaan atau paragraf, kita menanyakan dalam diri kita sendiri, paragraf ini membahas tentang apa. Dan yang paling penting adalah menemukan kalimat utamanya. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam paragraf? Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya dan bisa diklik di atas ini. Cara menentukan ide pokok paragraf bisa dirangkum menjadi 4, yaitu pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Ini biasanya ada di pilihan ganda. Itu biasanya ada soal-soal untuk menentukan ide pokok, tapi jawabannya itu yang paling mendekati adalah kalimat utama. Dan yang kedua adalah menyingkat kalimat utama. Yang ketiga, membalik kalimat utama. Dan yang keempat, menyimpulkan paragraf. Bagaimana cara-cara ini bisa dilakukan secara detail? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah ambil langsung dari kalimat utama. Di sini ada paragraf ya. Kita baca terlebih dahulu. Kurang tidur dapat berakibat buruk bagi tubuh. Tubuh harus beristirahat setelah seharian beraktivitas. Jika kurang tidur, kekebalan tubuh bisa berkurang. Tidur yang tidak cukup juga bisa berakibat kurangnya konsentrasi saat belajar maupun bekerja. Wajah pun tidak tampak cerah dan kurang bersemangat jika kita kurang tidur. Baik, setelah kita membaca, kita tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya terletak di kalimat pertama, kurang tidur dapat berakibat buruk bagi tubuh. Ini adalah kalimat utama. Karena rumusnya adalah mengambil langsung dari kalimat utama, ya sudah, dari kalimat utama itu kita salin menjadi ide pokok. Jadi sama antara kalimat utama dengan ide pokoknya. Kurang tidur dapat berakibat buruk bagi tubuh. Baik, kita masuk ke cara yang kedua. Yaitu menyingkat kalimat utama. Di sini ada paragraf yang sama dengan yang tadi, otomatis kalimat utamanya sama. Dari kalimat utama ini kita bisa menyingkatnya menjadi lebih singkat atau mengurangi kata-kata yang tidak perlu, sehingga diperoleh ide pokok. Kata yang dihilangkan dapat, sehingga kita peroleh ide pokok. Kurang tidur berakibat buruk bagi tubuh. Ini cara yang kedua. Cara ini cukup mudah karena hanya menyingkat
atau menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu pada kalimat utama. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah membalik kalimat utama. Masih paragraf yang sama, karena berkaitan dengan kalimat utama, otomatis kalimat utamanya masih sama, yaitu kalimat pertama. Dari kalimat utama ini kita balik sehingga menjadi ide pokok yang benar. Oke, kita balik. Bagaimana? Akibat buruk yang pertama, kemudian yang kedua adalah kurang tidur, yang ketiga bagi tubuh. Sehingga dari angka 1, 2, 3 itu, atau kata-kata yang dipilih berdasarkan urutan 1, 2, 3 itu kita urutkan 1, 2, 3 sehingga diperoleh ide pokok seperti ini. Akibat buruk kurang tidur bagi tubuh. Jadi ide pokok itu semacam pertanyaan. Akibat buruk kurang tidur bagi tubuh. Lah, akibatnya apa? Dijelaskan dalam paragraf tersebut. Kurang tidur, kekebalan tubuh berkurang, kemudian kurang konsentrasi, wajah pun tidak bersemangat. Itu akibat-akibat buruknya. Jadi paragraf ini bisa menjawab ide pokok yang ada di bawah tersebut. Selanjutnya, cara yang keempat adalah menyimpulkan paragraf. Di sini ada bacaan masih berkaitan dengan kurang tidur, tetapi ini dengan pola yang berbeda, alias kalimat utamanya itu tidak umum, atau kalimat utamanya mengandung informasi yang khusus. Baik, kita baca. Kurang tidur menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Tidur yang tidak cukup juga bisa berakibat kurangnya konsentrasi saat belajar maupun bekerja. Wajah pun tidak tampak cerah dan kurang bersemangat jika kita kurang tidur. Kurang tidur bisa membuat kelopak mata menghitam atau sering disebut mata panda. Ini kalimat utamanya yang sudah ditandai dengan warna merah. Namun, kalimat utama ini belum mencangkup isi dari paragrafnya, karena masih mengandung informasi khusus, bukan informasi umum. Kalau informasi umum itu misalnya kendaraan, itu informasi umum. Informasi khususnya motor, mobil, sepeda. Kemudian misalnya akibat banjir, itu juga masih umum. Akibat banjir misalnya kehilangan tempat tinggal, kemudian timbulnya penyakit dan yang lain-lain. Nah, di sini kurang tidur menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Hal ini sudah ada informasi khusus, tidak umum lagi. Maka kita menyimpulkan paragraf ini. Bagaimana cara menyimpulkannya? Di sini di kalimat pertama ada informasi kurang tidur menyebabkan kekebalan tubuh menurun. Kemudian yang kedua ada informasi khusus juga, kurang tidur menyebabkan kurang konsentrasi. Kemudian yang ketiga sama, kurang tidur menyebabkan wajah tidak cerah. Dan keempat juga sama, intinya ada di kurang tidur itu menyebabkan apa. Dan yang keempat adalah kurang tidur menyebabkan mata panda. Sehingga kita peroleh kesimpulan dari paragraf itu, kita dapat kesimpulan seperti ini. Akibat kurang tidur bagi tubuh. Sehingga dari simpulan ini kita dapatkan sebuah ide pokok. Jadi ide pokok paragraf ini adalah akibat kurang tidur bagi tubuh. Baik, itulah 4 cara menentukan ide pokok dengan mudah, dan semoga teman-teman bisa memahaminya sehingga bisa diaplikasikan ketika menemukan soal menentukan ide pokok. Sekian dari saya, terima kasih, dan bagikan video ini jika bermanfaat, dan tetap semangat belajar bersama Dapur Imajinasi.